terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Bulan Bahasa tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya, Khofifah Naila Fakria, akan menyampaikan sebuah pidato tentang bangkit bersama perkukuh penggunaan bahasa Indonesia. Bangkit bersama, itulah yang harus kita lakukan setelah masa pandemi COVID-19. Mulai dari para pekerja, ibu rumah tangga, dan anak-anak sekolah kembali dengan aktivitasnya yang tidak lepas dari kemajuan teknologi. Telepon genggam dengan sekali klik mampu memberikan kita sejuta informasi yang baik dan juga yang buruk. Jari-jari kita lah yang dapat menentukan seperti apa informasi yang kita butuhkan. Era informasi dan komunikasi serba digital ini mampu membawa dampak pada bagaimana cara kita berbahasa, pada bagaimana para pelajar seperti kita dengan cepatnya mengetik sebuah kata-kata, kalimat, dan percakapan dengan menggunakan bahasa-bahasa gaul. Sebuah penelitian dari kakak mahasiswa Universitas Makassar pada tahun 2021 menjelaskan bahwa 94% responden menggunakan bahasa-bahasa gaul dan hanya 6% saja yang tidak menggunakan bahasa gaul tersebut. Dengan alasan kekinian dan modern, bahasa-bahasa gaul melekat erat hingga kadang tidak bisa dibedakan lagi kapan, di mana, dan dengan siapa bahasa gaul itu dilakukan. Kita harus bisa menempatkan adab bagaimana berbahasa yang santun. Bukankah bahasa menunjukkan bangsa? Bukankah marwah diri kita dapat tergambar dari apa yang kita katakan? Marilah kita ingat kembali peristiwa 28 Oktober 1928. Pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada ikrar ketiga tersebut, bahasa Indonesia dijadikan yang tertinggi daripada bahasa daerah dan bahasa asing. Lalu bagaimana mungkin bahasa Indonesia dapat tergeser oleh bahasa-bahasa gaul yang menjadi bagian dari bahasa remaja masa kini? Seperti kata-kata singkatan, bahasa-bahasa plesetan, dan bahkan membolak-balikkan sebuah kata. Celakanya, bahasa-bahasa gaul yang digunakan dalam media sosial tersebut tergeser dan masuk sampai dalam kelas, bahkan sampai dalam buku catatan pelajaran. Sehingga bapak dan ibu guru yang ada di sekolah harus selalu mengingatkan kembali untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita harus menempatkan kapan berbahasa gaul itu digunakan. Jika bukan kita para remaja yang memulainya, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Sekali lagi melalui pidato ini, saya ingin menyerukan kepada para remaja-remaja sekalian bahwa 1. Kita harus bisa membiasakan berbahasa Indonesia yang santun, baik, dan benar. 2. Bahasa Indonesia harus dijadikan sebagai kebanggaan para pemuda-pemudi masa kini. 3. Kita dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk edukasi pentingnya berbahasa Indonesia yang santun, baik, dan benar. Jangan sampai bahasa Indonesia tergerus oleh zaman. Jangan sampai bahasa Indonesia terlupakan. Demikian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kehilafan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui hari-hari keras dan sulit, ku tahu, kau pun tahu,
hidup terombang-ambing antara langit dan bumi. Adam terlempar dari surga, lalu kian kemari mencari Hawa. Tidakkah telah menjadi takdir penyair menutup pintu demi pintu yang tak juga ditemuinya? Di hati yang tak mau menyerah pada situasi. Dalam lembah, menataplah wajahmu yang sabar. Dari lembah, mengulurlah tanganmu yang gemetar. Dalam kereta api, baca puisi, tulihan-tulihan hati yang dengan jari-jari besi sang waktu menentukan langkah-langkah